걔 양아치 새끼가 몸에 그림을 그려놓고 환경운동을 한다고? 폭행치사, 직권남용의 죄를 물어 15년을 선고한다. 난 끝났어. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti bagi yang udah sawer dan komen, bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen opai, yang penting gayeng ya lurs. Terima kasih Celengers. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul A Violent Prosecutor yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan seorang jaksa bernama Jae-wook yang tiba-tiba saja difitnah saat menangani kasus. Sampai akhirnya ia membalikan keadaan dengan bantuan penipu bernama Ji-won. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film dibuka dengan aksi unjuk rasa aktivis lingkungan menentang lahan ASRI yang bakal dijadikan gedung perusahaan Gyeongdong. Di saat bersamaan, ada sekumpulan orang yang dibayar untuk menyusup ke dalam demo. Begitu mendapat aba-aba, para penyusup ini langsung bertindak anarkis dan menyerang para polisi. Selagi teman-temannya baku hantam, satu penyusup bernama Ji-won malah cabut usai mendapat bayaran. Dari kerusuhan itu, polisi berhasil menangkap penyusup bernama Lee Jin-seok. Di tempat lain, jaksa bernama Jae-wook sedang menginterogasi pihak perusahaan yang diduga membayar para penyusup. Karena seringkali lolos dari jerat hukum, pihak perusahaan justru meremehkan jaksa. Sontak saja, hal ini membuat Jae-wook naik darah. Jae-wook pun mendapat teguran dari kepala jaksa yang bernama Jong-gil. Jae-wook yang berniat menginterogasi Jin-seok juga tampaknya dihalang-halangi oleh Jong-gil. Sangat mencurigakan. Sesampainya di ruang interogasi, Jae-wook masih dihalangi yang ingin meneruskan kasus ini. Tapi ia tetap maju dan menyuruh orang-orang pergi dari sana. Ia pun menginterogasi Jin-seok, seorang penyusup yang kebetulan punya penyakit bengek dan bergantung pada inhaler. Jin-seok mengaku dari aktivis lingkungan yang kemudian ia buktikan dengan pengetahuannya soal lingkungan. Tapi Jae-wook merasa ragu dan memaksa Jin-seok memperlihatkan badannya yang penuh tato itu. Pada keesokan paginya, Jin-seok ditemukan sudah meninggal di ruang interogasi. Kasus itu pun menetapkan Jae-wook menjadi tersangka tunggal karena ia yang terakhir bersama Jin-seok. Jae-wook diduga melakukan kekerasan yang berakibat kematian. Munculnya kasus baru juga sempurna menggeser perhatian publik dari kasus sebelumnya, seperti di negara Konoha ini. Selain dicopot dari pekerjaan, pengadilan juga memberikan vonis 15 tahun penjara untuk Jae-wook. 피고인 변자욱에게 징역 15년을 구형합니다. Di sisi lain, Jong-gil terlihat membuang inhaler ke sungai. Nasib buruk sudah menunggu Jae-wook. Dalam sel ada banyak orang yang pernah ia penjarakan. Sedangkan saat ini ia harus hidup bersama mereka. Ketika seorang jaksa menjadi tahanan, bisa dipastikan ia akan menjadi makanan empuk untuk narapidana lainnya. Pada hari pertamanya saja, Jae-wook sudah babak belur. Dan kemalangan itu masih terus berlanjut. Suatu hari dari gedung penjara, Jae-wook melihat berita pembukaan perusahaan di lahan ASRI. Ia juga mengamati nama-nama besar siapa saja yang muncul, dan salah satunya adalah Jong-gil. Jae-wook jadi teringat Jong-gil yang mendatanginya sebelum persidangan lalu memaksanya untuk mengaku di persidangan. Dan ternyata pengakuan Jae-wook justru membuatnya dijerat 15 tahun penjara. 폭행치사, 직권남용의 죄를 물어 15년을 선고한다. Saat itu ia merasa telah dikhianati dan mengamuk di pengadilan. Hari demi hari berjalan seperti biasa.
Jae-wook mulai bisa beradaptasi, bahkan ia mengambil kesempatan untuk mengubah nasibnya yang semula tertindas. Berawal dari sipil yang mencari bantuan layanan hukum, Jae-wook memakai kecerdasannya dan berhasil membalik keadaan. Sebagai imbalan dari jasanya, Jae-wook meminta orang yang merundungnya dimasukkan dalam sel isolasi yang bisa membuat penghuninya depresi. 5 tahun pun telah berlalu. Penjara kedatangan napi-napi baru. Salah satunya cowok tengil bernama Ji-won. Baru saja masuk penjara, Ji-won sudah dijenguk pacarnya. Ji-won yang terjerat kasus penipuan dengan lihai memasang tampang melas di depan ceweknya itu. Trik ini berhasil karena si pacar sudah bucin akut seperti kalian. Bahkan saking cintanya, ia membeli rumah dan menunggu Ji-won bebas. 오빠 나오면 우리 작지만 소박하게 시작하자. Sejak awal kedatangannya, Ji-won jago membaur dan langsung mempunyai banyak teman. Hanya saja ada satu napi yang tidak bisa ia dekati karena begitu dihormati. Orang itu tentu saja Jae-wook yang kini dipanggil tetua. Jae-wook menjadi bos napi yang disegani karena banyak napi yang meminta saran hukum untuk membantu mereka di pengadilan banding. Jae-wook juga mempunyai tangan kanan bernama Yong-chul. Jae-wook yang semakin eksis berkat bantuan hukumnya tidak jarang mendapatkan barang selundupan seperti rokok yang kemudian dibagikan pada teman-teman napi lainnya. Para tahanan bisa melepas stres sambil menghisap rokok selundupan sampai membuat satu ruangan mengebul. Ketika napi lain asik merokok, perhatian Ji-won justru pada televisi yang menayangkan dunia binatang. Ia bercerita dengan kata-kata yang persis seperti yang diucapkan Jin-seok saat interogasi. 철새가 러시아에서 한 번 뜨면요 15일 정도를 날아요. 땅도 한 번 안 밟고 먹을 것도 안 먹고. Hal ini membuat Jae-wook terpancing dan mendamprat Ji-won. Selepas kejadian itu, Jae-wook mendekati Ji-won. Bahkan tanpa diminta, ia memberikan bantuan hukum untuk kasus penipuan Ji-won. Selanjutnya, Jae-wook mengundang Ji-won ke selnya supaya bisa bercerita dengan leluasa. Awalnya Ji-won sok jual mahal sampai pada akhirnya pertahanannya goyah karena Jae-wook berjanji akan mengeluarkan Ji-won secepatnya dari penjara. Ji-won pun mengingat saat ia sedang mencari kerja, ia malah bertemu orang yang menyuruhnya belajar sekaligus memberinya uang. Namun tiba-tiba saja Ji-won bersama teman-teman lain disuruh merusuh saat demo aktivis. Tapi karena Ji-won belum pernah baku hantam, ia pun menyelinap pergi. Rupanya kasus ini cocok dengan kasus yang membuat Jae-wook difitnah hingga mendekam selama 5 tahun. 그래도 이번엔 네가 나가기 싫다고 해도 내가 널 꼭 내보내야겠다. Mulai dari sanalah Jae-wook dan Ji-won menjadi akrab karena saling membutuhkan. Ji-won ingin cepat keluar penjara, sedangkan Jae-wook butuh orang untuk membuktikan ia tidak bersalah. Namun mereka harus menghadapi orang-orang berkuasa, terutama Jong-gil yang saat ini masuk di dunia politik. Dengan bantuan Yong-chul, mereka berdua mulai beraksi. Langkah pertama, Ji-won menduplikat tanda tangan jaksa Yang, seorang jaksa yang menangani kasus kematian Jin-seok. Bersamaan dengan keberhasilan Ji-won menirukan tanda tangan itu, ia juga dinyatakan bebas saat pengadilan lanjutan berkat saran hukum Jae-wook. 원심 판결을 취소하고 피고인에게 무죄를 선고한다. Sebelum bebas, Jae-wook menasihati bocah tengil supaya hidup dengan baik dan jangan melupakan rencana awal. Selepas bebas dari penjara, Ji-won menghubungi teman-teman penyusup melalui kontak dari Jae-wook. Ia memancing teman dekat Jin-seok untuk bercerita. Awalnya lumayan sangat susah karena isu ini cukup sensitif. Sampai akhirnya Ji-won membuat temannya teler, lalu secara tidak sadar memberikan kesaksian yang diam-diam ia rekam. 나 천식인 거 알고 있었나? 알고 있었지. Dengan sangat cepat, rekaman sudah berpindah tangan lewat barang selundupan. Jae-wook pun mempelajari rekaman itu. Sesaat kemudian ia pun menyerahkan bukti rekaman sebagai penguat petisi naik banding. Rupanya kabar ini sampai di telinga Jong-gil. Hal ini jelas membuat Jong-gil sangat marah mengingat citranya menjelang pemilu. Ia pun menyiksa salah satu staf dan menyuruhnya untuk membereskan kasus ini secepatnya. 마무리 제대로 하자. Tidak perlu tunggu lama-lama, teman dekat Jin-seok kini sudah diamuk orang-orang Jong-gil.
Di waktu bersamaan, Jonggil mendekati jaksa Yang agar tidak lagi membuka kasus itu. Dan keesokan harinya, jaksa Yang menggertak Jae-wook untuk tidak bermain-main. Tapi bukan Jae-wook namanya kalau tidak ngeyel. 살면서 요즘처럼 이렇게 정신이 맑아본 적이 없다. 조심히 돌아가라. Ketika melihat teman dekat Jin-sok dibuat koma sampai cacat, Ji-won merasa tidak enak sekaligus mulai ngeri sendiri jika suatu hari bakal ketahuan kong kali kong dengan Jae-wook. Ia pun memutuskan berhenti membantu Jae-wook. Tapi keputusan Ji-won berubah sekejap saat besoknya ia diajar orang Jae-wook yang mengingatkan Ji-won supaya tidak lupa balas budi. 너희 한치환, 영감님께 받은 은혜는 갚아야지. Ji-won pun merasa kesal lalu melampiaskannya saat kunjungan penjara. Tapi ia tidak punya pilihan selain membantu Jae-wook. Kemudian Ji-won pun kembali beraksi. Ia menyelinap dalam kampanye Jonggil sebagai tim hore. Ia berjoget heboh untuk menghidupkan suasana. Di akhir kampanye, Jonggil memuji Ji-won. Lantas, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto dengan Jonggil yang saat itu nyalek wali kota. Tidak berhenti sampai di situ, Ji-won yang dalam darahnya sudah mengalir darah penipu dengan mudah membungkus cewek dari tim keuangan Jonggil. Selesai melepas hasrat duniawi, diam-diam Ji-won menggeledah catatan aliran uang Jonggil. Dalam sekejap, Jonggil menjadi pemberitaan besar karena sumber dana utamanya berasal dari bos perusahaan Geukdong. Akan tetapi keberhasilan ini tidak dibarengi dengan permohonan sidang banding Jae-wook. Permohonan itu ditolak karena kasus itu sudah berlalu 5 tahun. Tapi Jae-wook baru keluar-keluar sekarang. Akhirnya Jae-wook pun mengaku jika dulu ia dipaksa Jonggil untuk mengaku di persidangan. Saat melihat kemungkinan fakta baru bakal terungkap, persidangan pun setuju membuka kembali kasus kematian Jin-sok. 재판이 승인됐습니다. 그래 될 수밖에 없었나. Keadaan ini pun semakin mendesak Jonggil. Satu persatu kebobrokan mulai terbuka. Ia menyuruh sipir untuk menggeledah sel Jae-wook, lalu memindahkan Jae-wook dan Yong-chul dalam sel isolasi. Kondisi ini pun membuat Jonggil susah untuk menghubungi Ji-won. Kini mereka bicara saat kunjungan penjara dan mengantisipasi dengan kode-kode, seperti pin ATM dari surat Alkitab. 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 아멘. Ji-won bersiap aksi berikutnya. Ia mengambil sekepok uang dari tabungan Jae-wook untuk bukti tambahan. Kemudian Ji-won menyogok bawahan Jonggil yang kebetulan sekarang hidupnya melarat. Saat itu ia bersama Jonggil saat bosnya membuang inhaler Jin-sok. Sepak terjang Ji-won belum berhenti. Ia menyamar menjadi jaksa muda. DNA penipu membuat Ji-won tampak luas bergaul bahkan mendekati jaksa Yang. Meski awalnya sinis, jaksa Yang ternyata luluh juga setelah Ji-won mengaku adik kelasnya. Setelah mendapat lampu hijau, Ji-won diam-diam mencari kesempatan untuk menggeledah dokumen di ruang jaksa Yang. Dengan sedikit otak cerdasnya, Ji-won menemukan dokumen permohonan saksi baru lalu membubuhkan tanda tangan sesuai latihannya selama di penjara. Namun tanpa disadari, orang-orang Jonggil sudah memantau Ji-won. Ia masih berlagak santai mendatangi apartemen pacarnya. Sesampainya di sana, Ji-won terkena amuk calon kakak iparnya karena ketahuan menipu dan juga catatan kriminal lainnya. Tapi pacarnya tetap memihak Ji-won karena terlanjur cinta. Ketika Ji-won mau mengejar pacarnya yang ditarik keluar, ia malah dikejutkan dengan sekumpulan orang yang sudah siap-siap menghabisinya. Ji-won pun tidak kehabisan akal, ia menyamar jadi bagian dari mereka dan pura-pura mencari Ji-won. Awalnya terlihat mulus, tapi ternyata mereka hanya pura-pura tidak mengenali Ji-won. Penipu ini akhirnya kena tipu juga. Di sisi lain, Jonggil marah bukan main saat tahu namanya dipanggil menjadi saksi dalam kasus kematian Jin-sok. Ia pun memarahi jaksa Yang, tapi kini jaksa Yang tidak lagi takut meski merasa kesal karena sudah kecolongan Ji-won. Kembali ke nasib Ji-won. Hampir saja kepalanya remuk jika polisi tidak lebih dulu menghentikan mereka. Kocaknya lagi, salah satu orang mengenali Ji-won sebagai jaksa muda. Hal ini dimanfaatkan Ji-won untuk sok gaya di depan orang yang menghajarnya. Meski tidak lama setelah itu, ia pun ditangkap jaksa Yang karena sudah menipu.
Tapi Ji-won mengompori Jak-sayang jika ini kesempatan bagus untuk menjadi pahlawan dengan membuka lagi kasus lama yang menyeret nama besar. Pada malam sebelum persidangan, Jong-gil mendatangi Jae-wook dan memintanya mencabut permohonan bandingnya. Jong-gil bisa saja mengeluarkan Jae-wook secepatnya dengan amnesti. Tapi Jae-wook sudah kepalang maju dan tidak ada jalan untuk mundur. Sikap keras kepala itu membuat Jong-gil marah meskipun ia pelaku kejahatan sebenarnya. Berbalik pada 5 tahun lalu, Jong-gil menghampiri Jin-sok di ruang interogasi. Terlihat Jong-gil memukul dan merebut inhaler milik Jin-sok yang kemudian ia singkirkan. Jong-gil benar-benar memakai kekuasaannya sebaik mungkin. Ia juga menekan Yong-chul untuk mengkhianati Jae-wook. Hingga pada hari persidangan tiba, Yong-chul tiba-tiba saja menikam Jae-wook setelah diancam. Insiden ini pun membuat Jae-wook tidak mungkin datang di persidangan. Sementara itu, hakim menjadi menunda persidangan. Namun ketika penundaan sudah lebih dari setengah jam, Jak-sayang mulai ketar-ketir. Barulah ia mendapat kabar jika Jae-wook ditikam. Padahal sidang ini mempertaruhkan nama baiknya dari saran bodohnya Ji-won. Bahkan Ji-won sendiri sekarang panik dan mau kabur ke luar negeri. Tapi tiba-tiba saja tepat saat hakim akan menutup persidangan, Jae-wook hadir dengan menahan sakit. Persidangan pun berlangsung lancar menghadirkan saksi dan bukti sesuai skenario Jae-wook. Dalam persidangan ini juga Jong-gil datang menjadi saksi baru. Meski dicerca jaksa dan Jae-wook, tapi Jong-gil masih bisa mengelak. Hingga akhirnya bukti pamungkas sebuah rekaman suara yang menghilangkan inhaler untuk mendapat suntikan dana diputar. Dan ternyata bawahan Jong-gil berhasil menemukan inhaler yang disembunyikan. Jong-gil masih berkelit dan menuduh itu semua bukti palsu. Sampai rekaman terakhir yang membuatnya tidak bisa menyangkal lagi. Akhir persidangan, Jong-gil ditangkap sebagai tersangka baru sedangkan Jae-wook dinyatakan bebas. Di ujung film kita melihat Jae-wook mengemasi barang-barangnya sampai akhirnya bisa menghirup udara bebas. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.